lagi di channel Esaneta Racing Team. Hari ini kita mau ke bengkelnya Barbara Speed guys. Soalnya banyak yang request suruh ngevlog ke bengkelnya Barbara. Oke, kita ke sana. Tapi itu dulu apa? Ke bengkelnya Cak Korep dulu. Soalnya sungkan kalau nggak sama Cak Korep dulu. Soalnya belum terlalu akrab sama apa Didin aku. Oke guys, kita sekarang sudah di markasnya Barbara Speed. Sudah ketemu Pak Didin. Sehat Pak Didin? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Cak Korep sehat. Kok ada di sini ya kalau ini? Sehat toh Mas. Sehat toh enggak tahu loro iki. Lali mangane akeh Mas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa Didin? Mau tanya, Barbara Speed itu berdiri tahun berapa Pak? Kalau awal mula saya bikin Barbara ini yang real dengan nama Barbara ini tahun 2008-an Bos. 2008. Udah 14 tahun dari Pak. 14 tahun, nah nggak kerasa Mas. Oke. Tapi sebelum saya pakai nama Barbara ini ya apa dulu sebelum ada nama sudah otak-atik mesin Mas. Sudah otak mesin. Dari nama Barbara itu sebetulnya bukan saya sendiri Mas yang ngasih nama Barbara. Yang ngasih nama Barbara itu salah satu temen Mas Subianto, Mas Ponung yang mana sekarang tetangganya Oyep dapat nikah, dapat istri tetangganya Oyep. Oh gitu. Ya dulu mungkin anaknya masih nakal lah gimana, sempat ngasih apa mengajukan nama, kasih nama Barbara Speed. Saya sempat ketawa dulu itu. Tapi saya ambil alih. Saya ambil nama itu. Alhamdulillah sekarang ternyata membawa berkah. Terus Apa Mas? ini apa ini? Turun di lintasan balap itu sejak tahun berapa? Kalau turun di lintasan balap itu mulai tahun 2008 Mas. 2008 2007 ya. Berarti langsung coba mesin. Aku juga dulu pernah jadi pit crew. Oh gitu. Iya. Bagian apa ya orang? Ini kerjanya dulu di bengkel minta pisau bekas Mas. Oh. Leles. Masih di bengkel lama ya Bio. Bengkel lama. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berkembang juga ya. Ya alhamdulillah beliaunya sudah berkembang. Siapa yang nggak tahu ya Bang? Iya sekarang terkenal wis. Ya, Udah kayak artis. Botuna, bocah tua nakal. Iya. Neko. Dulu itu saya dengar dari media-media itu kan Barbara itu spesialis 1200 cc. Itu sejak pertama balap itu langsung turun di 1200 Mas. Iya Mas, dulu memang saya itu kan lahirnya di 1200 meter. Tadi keliru ngomongnya cc. Oh, iya. Meter bos. Nah, Meter. 1200 meter Mas. Iya. jadi langsung balapnya itu 1200 meter. Tapi kalau sebelum apa ya tadi sempat ada pertanyaan, oh ya ini Mas Heru juga tahun berapa ini? Kalau drag-dragan ini 201 dulu sempat 200 cc non dewasa, masih dicampur ya dulu ya. Ya kalau drag-dragan ini buat hiburan dulu Mas ya. Kalau pengen ya ikut. Tapi kalau kalan sini Mas di Kediri, di Ngumpul Simpang 5, di Kenjeran gitu. Dulu kan sering ada event di kawasan Kenjeran. Iya benar. Tapi sekarang kan minim. Kira-kira udah main itu berapa kali Pak? Dalam hitung ya? Enggak itu Mas, enggak itu. Nah, ini motor memang yang pertama kali kita bikin ini. Iya. Ya ini Kenapa sangat legendaris? Ya, saya bingkai ini Mas Heru. Ini namanya apa Pak? Sapu angin Mas. GL sapu angin itu ini ya? Sapu angin disapu. Apa mana arek?
Oh iya, terakhir main itu sama Brodopuro gitu Pak ya? 1.200. Kalau 1.200 Sama Brodopuro. Ya, terakhir main sama Brontong. sama Brondong Mas. Itu 500 juga terakhir sama Brontong. Nah, kalau 1.200 meter saya terakhir sama Brondong, saya kalah. Terus revannya beralih sudah nggak musim pada waktu itu pas revan di Jember musimnya 500. Akhirnya kita sepakati revannya itu jarak 500 meter. Oh, Alhamdulillah yang kita main menang. di Jember itu ya. Terus ini nggak ada tahapan Revan, Pak? Maksudnya Balapan lagi sama Brontong proyek gitu loh, nggak ada kan? Mas Tinton biar semangat motornya. aja deh pokoknya ingin tahu apa Guyon loh Mas, Mas itu aja di. Guyonan. Iya, guyon. Wis disetel soalnya ini. Di sini kan ada distro juga, Ya. ada bengkel. Itu cara manajemennya gimana Pak? Kok bisa sampai apalagi lokasinya ini gede itu, wow guys. Orang paling 100 meter ini, Angguri. Kalau saya pribadi Mas Heru mengalir Mas. Seperti kata Mas Heru sebelum kita bikin video ini kan Oke. hidup itu Simple. simple. Oke. Yang bikin ribet itu kan dirinya sendiri. Nah. Kalau saya jujur Mas, saya ini nggak ada planning ini enggak. Saya mengalir. Yang penting setiap kali, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, pengennya saya ini lebih berkembang dari hari-hari sebelumnya. Jadi nggak ada konsep yang betul-betul saya tahun depan harus punya ini enggak Mas. Jadi mengalir aja. Mengikuti alur aja. Ya, mengikuti alur. Yang mana alhamdulillah dari bisnis kita, jualan kita spare part, merchandise ini bisa membantu riset-riset motor kita. Iya, Jadi alhamdulillah. saya manajemen seperti itu, Mas. Ya lumayan sebetulnya kalau dipikir-pikir lumayan ribet juga, Mas. Iya sih. Berhubung saya ini karakternya orangnya simpel mengalir, jadi ya apa ya Mas, nggak seberapa mikir untuk masalah seperti itu. Memang kalau udah rezeki itu nggak akan kemana. Betul. Jujur Mas Heru, saya ini tertarik. Oyap ini kan sebelum aku ketemu langsung sama Mas Heru ini kan, Oyap ini sering cerita. Oh, yang punya motor Yamaha-ku ini Mas, ini usahanya ini. Hal pertama yang ada di pikiran saya itu pengen belajar sama Mas Heru tentang manajemen bisnis, terus pengembangan suatu usaha. Apalagi dari dulu saya itu pengennya sih Mas, pengennya punya cita-cita jadi seorang pengusaha yang sukses kayak Mas Heru kan, seperti itu ya. Makanya sampai jam berapa itu ya? Jam 1 malam atau kamu ajak ke rumahnya Mas Heru, tapi belum ada kesempatan sharing-sharing Mas. Untuk memulai sebuah usaha itu dulunya seperti apa? Yang pasti mulai dari titik nol Mas. Mungkin ini bisa jadi motivasi buat teman-teman subscriber Ezaneta Racing Team. Saya pada waktu main pertama di rumah Mas Heru, yang mana Mas Heru ini hobi balapnya kental juga ya. Nggak cuma punya Yamaha, punya beberapa motor di road race. Iya, road race juga punya. Sebetulnya gini ya, kita sebagai mekanik ini harus punya jiwa kayak Mas Heru. Maksudnya untuk balap, untuk mensupport kita balap, kita perlu dengan adanya suatu usaha yang betul-betul memadai ya. Iya. Benar. Soalnya kebutuhan balap itu juga banyak juga. Apalagi di road race kan ya, Iya. tahu sendiri. Hampir beberapa event, anggaplah 2-3 event perpat harus berbaru lagi. Iya. Itu berapa uang ya kan? Iya. Sempat tertarik aku. Nah, makanya nanti pengen tanya-tanya gimana kiat untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses Pak Heru. Gini Pak, yang pertama itu yang pasti satu niat. Ya. Niat sama kemauan. Dulu saya itu berawal juga dari nol Pak, dari nggak punya apa-apa. Dulu Mas Heru pas waktu muda belum kawin, satu klub motor sama saya Pak. Dia masih ngekos. Masih ngekos. Motor apa itu ya? Spin. Iya, pakai motor spin dulu Pak. Spin Suzuki. Iya, Spin spin Suzuki. Suzuki. Matic. Iya, yang lain pada kenceng-kenceng ini
Loh, Kok ngawur. Klubnya ini, maksudnya klubnya ini sepin-sepin to. Enggak, campur. Oh, Campur. Pak. Cuman waktu dulu kan itu RPS ya, Mas ya. RPS. Aku diajak anak ngumpul Oh, tahu waktu aku itu ya. Ngumpul. Belum tahunya ya kemarin pas cerita-cerita masalah motor-motor ternyata disambungin. Oh, ternyata yang pakai motor sepin dulu. Itu masih ngekos Mas ya? Masih ngekos tahun 2010-an ya orang Iya. Itu masih ngekos, Bang. Bahkan 2018 itu juga masih ngekos, Bang. Soalnya aku tahunya kok temennya ini kok temanku semua. Tak tanyain kan dari mana. Oh, ternyata dulu yang pakai motor sepin. Anggota Eling kan dia? Ya, eling. 2018 itu kan aku ya sebenarnya usaha udah dari lama, Pak. Dari 2012 itu aku sudah jatuh bangun lah, ibaratnya wis buat belajar itu wis buang-buang duit itu ya wis lumayan lah buat belajar buka distro. Pertama usaha itu buka distro. Terus kedua itu di jalan di ternak itu Ternak apa, Mas? ternak ikan. Itu nyungsep juga. Terus ketiga di kartu perdana itu jual kartu internet, Pak. Jual kartu internet itu nyungsep juga. Terus keempat buka toko kartu juga, toko kartu tapi retail bukan grosiran. Terus terakhir ya coba di online itu ternyata ya prospeknya bagus, soalnya online itu menurut saya 10 tahun ke depan itu bakal jalan terus. Makanya aku itu sebelum orang-orang pada kenal semua aku dulu aku nyoba duluan, ya mungkin rezekiku di situlah. Rezeki kan sudah ada yang ngatur, Tinggal kita yang nyari. tinggal kita Jadi nyari aja. untuk Ezaneta produknya Mas Heru ini nggak ada toko tetap, nggak ada. Belum ada. Jadi untuk online Insya Allah tahun 2020 ini kalau kita sih pengen punya store di setiap kabupaten di Jawa Timur. Rencana sih. Ngawur. Karena sekarang sih masih yang prosesnya masih dua, Pak. Di Sidoarjo sini sama di Ponorogo itu masih proses pembangunan. Kayak skincare dulu. Ya, Ya lengkap. ini Lengkap, nggak hanya skincare aja ini. Buat Pokoknya semua. Ya, Alat pancing semua. juga ada. Cuma awal pertama itu kita main di vapor, Pak. Vapor. Apa rokok itu? Rokok Ya, elektrik Pak. itu. Itu yang gedein namaku di online lah. Itu kayak gitu, Pak. Awalnya vapor. Vapor, terus istriku kan jenuh di rumah, nggak ngapa-ngapain, akhirnya bisa minta modal buat jalan kosmetik. Ternyata jalan kosmetik meledos, Pak. Permintaannya luar biasa. Ternyata kosmetik itu melebihi kebutuhan beras, Pak. Anak buat wanita itu. Ya soalnya dipikir-pikir lagi sekarang zamannya kan zaman kayak anak SD udah pakai bedak kayak gini kan, tahu sendiri sekarang cewek-cewek sekarang kan cuma licat. Ali sih kok selebgram simping gitu ya. Beda sama muda-muda dulu ya. Iya, soalnya anak kecil-kecil itu beli ke rumah itu, tetangga-tetangga itu beli, masih SD itu beli benges, beli bedak itu wis. Soalnya anak-anak sekarang udah pinter maca. Makanya aku ini prospeknya kan bagus, lihat perusahaan-perusahaan besar itu kan semakin lama semakin berkembang. Kosmetik itu kebutuhan itu semakin banyak. Jadi ini bisa dibuat motivasi ya untuk teman-teman pencinta racing, Iya. khususnya pencinta channel Ezaneta Racing Team ya, Iya. bahwa beliaunya ini Mas Heru ini sosok pengusaha ulet kalau menurut saya. Iya. Bisa buat motivasi buat kita seorang mekanik atau pit crew, kalau bisa kita ini ada sampingan usaha. Iya. Biar bisa menopang riset kita, balap kita, ya kan ya. Dan jadi nggak satu usaha aja, Pak ya, bisa bisa mengembangkan suatu usaha lain selain kosmetik. Katanya Mas Oya itu alat pancing juga. Iya. Untuk sementara ya vapor, pancing sama kosmetik. Ini tahun depan sih ya
buat buka outlet setiap kota, terus sama ini pakaian anak nanti, insya Allah tahun 2023 ini. Baby shop bukan untuk Jadi produksi sendiri bang. Oh. Ini produksi dari pabrik langsung. Jadi di request ke pabrik itu bang. Aku buatin begini. Kalau selama ini kan Katanya dulu pernah bos, apa? dulu masih jualin produknya orang. Jadi Oh, iya. kita bukan produksi sendiri. Oh, kalau tahun-tahun depan insya Allah. Kendalanya kita kalau apa? Jual produk orang itu sering telat-telat barangnya. betul Telat-telat, makanya pengen punya ya nggak punya Brand konveksi sendiri, sendiri kita jadi booking konveksi, jadi ngasih tender ke konveksi, aku buatin ini selama, jadi ibaratnya kayak kontrak gitu kan. Terus ngomong-ngomong Mas Heru, seorang istri yang di rumah ini apa nggak ada komplain Mas Heru punya motor road race, terus herek. Tadi sebelum konten ini ya punya motor di Mas Oyep, di Mapur, Jombang, Mojokerto tadi ya, Jombang ya. Punya banyak motor. Apa istri yang di rumah ini nggak ada komplain Mas Heru? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah Mendukung, selama ya? ini nggak ada komplain. Yang penting tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga itu terpenuhi. Itu nggak ada komplain. Soalnya istriku kan juga sudah mandiri, dapat penghasilan sendiri, dan aku nggak pernah minta, yang penting jatah tiap bulan tetap tak kasih, aman Pak. Rungono iku, rungono podo. Terus kemarin kan waktu di Dewi kan tak ajak ke sirkuit Pak, Iya, ke Lanut. biasa. Kan Yang seri kedua, Yang kemarin yang seri ketiga. seri Nggak tiga tahu itu. kita ya. udah pulang. Oh, Mas Heru udah pulang. Aku Kemarin menyampe- mau maghrib baru datang. aku kan Responnya gimana Mas? Istri lihat Ya, seneng suka. Pak, Oh, seru juga ya. Terus di Malang itu rencananya mau ikut juga road race. Yang road race kemarin yang mau berangkat kita main ke rumahnya. Itu ternyata ada halangan jadi nggak bisa ikut. Insya Allah besok sih di Banyuwangi katanya mau ikut road race di Banyuwangi itu. Sekalian sama refreshing Pak. Refreshing. rungono iku ya. Iya, Cak Korep itu anak itu gue ya jalan-jalan, Loh. jalan lancar. Tiap hari ya jalan-jalan. Jalan-jalan nang arep mari nang mburi. Kasih din enggak lah. Tapi ini Mas Heru, Oke. aku ada satu pertanyaan. Mungkin ini mewakili para subscriber Ezaneta Racing Team atau di YouTube saya, di YouTube teman-teman yang lain. Ada apa dengan Mas Oyep Abadidin kok beberapa bulan ini kok dekat? Kalau analisa Mas Heru sendiri seperti apa? Kalau saya sendiri ya Mas, kedekatan kita ini hanya sekedar apa ya? Satu memang Oyep ini kan tetangga. Terus saya kenal Oyep ini dari kecil. dari Bujang. bujang, nakal-nakalnya kan saya kenal. Jadi memang kalau saya pribadi beberapa bulan ini memang sharing mesin Mas, kita tukar pendapat, bukan apa ya, bukan kita menangnya sendiri, enggak, kita untuk mencari sebuah apa ya, kemaksimalan itu harus benar-benar Sharing. sharing ya, Membutuhkan kekompakan. Tukar pendapat. Jadi ada kekurangan itu bisa saling melengkapi. Iya. Kalau menurut saya itu positif aja. yes, positif Pak. Soalnya teman itu sama aja, yang penting kan adab kita, saling mengisi. Dan nggak menutup kemungkinan dengan mekanik-mekanik yang lain harus seperti itu Mas ya. Lebih dikompakan lagi ya. Iya. Insya Allah bisa lebih maju. Malah kemarin aku sama Mas Dina mau rencanain ngumpulin mekanik Sidoarjo. Mm-mm. Halal bihalal lah ibarat kayak gitu loh bos. Cocok itu. Arisan lah ya. Iya. Misalnya kalau bos Heru yang nyponsorin itu bisa tak? Boleh. Ngumpulin mekanik terus nanti entah itu apa ya, ngumpul makan-makan tak gimana mesti adanya ngopi Aku gitu. setuju di rumahnya Mas Heru ya. Gede loh. Besar ya, iya. Simpel Soalnya aja. Bos Heru tiap bulan kadang-kadang ya rumahnya buat ngumpul-ngumpul Bang. Jadi anak-anak mau berangkat rotis itu wis ngumpul sing nang omah, wis masak-masak dhewe ono e opo. Jadi tiap
entah tiap tahun, entah tiap bulan kalau ada rezeki lebih. Aku aja ya, kamu aja main pertama ke rumah Mas Heru, nilai positifnya tinggi. Yang mana Mas Heru ini kan mau ada balap di Kanjuruhan Road Race ya. Iya. Nah, timnya kan mau berangkat dan dia tim-timnya Mas Heru ini kan istirahatnya di rumahnya Mas Heru. Iya. Di situ kita sempat sharing walaupun dikit. Ketemu Mas Edo Sanjaya juga ya. Yang mana beliaunya jokinya Mas Tinton. Yang dulu balap sama saya. Jadi nggak ada apa-apa sebenarnya. Iya. Baik-baik saja guys, asini itu nggak ada ketemu ya wis guyon-guyon Edo sama Abah Didin itu. Makanya entah lain waktu kalau ada apa ya, ada waktu yang lebih kita undang semua, meskipun itu entah ngopi, hanya sekedar ngopi, hanya sekedar apa, dijadwalkan Masuk. ya, biar kelihatannya guyup rukun gitu loh Iya. Pak. Meskipun kita di lintasan itu lawan, kalau ketemu bisa sharing gitu loh Pak. Jadi apa ya, biar nggak terlalu panas lah, ibarat dilihat orang biar nggak terlalu panas, biar enak, adem ayem gitu loh. Ayub sempat request ke saya, Mas Heru. Bukan request ya, sempat berbincang-bincang sama saya. Ngasih saran, maksudnya sebetulnya itu- kalau kita ini sering berkecimpung di dunia resmi, ini akan cepat maju. Yang mana atmosfer gontok-gontokan panas-panasan ini nggak ada. Nggak ada. Atmosfer positif justru yang paling besar. Iya, soalnya bedanya kan dari situ. Kalau liaran kan kita udah apa ya? Enggak ada resiko. Kalau resiko ya semua ada resiko bos. Kalau di liaran kan itu harus apa ya, benar-benar nyimpen rahasia. Salah satu contoh kayak temer udah dirahasiakan kalau di liaran. Kalau di drag kan kita kan udah terbuka. Jadi terbuka, kita menang pun juga di open. Kayak itu salah satu contoh nilai plusnya itu banyak. Jadi kalau timer juga bisa kelihatan semua. Oh motornya siapa yang paling kenceng, oh motornya siapa yang kayak gini kan tahu semua. Kalau kalau di liaran kan pada nyembunyiin timer semua. Jadi mekanik antara mekanik sini sama mekanik sini tidak bisa fair gitu loh. Kalau di event itu apa ya, Aroma positifnya tinggi. Iya, saling melengkapi lah. Ibarat kita kurang gimana, itu sharing pasti jawabannya itu enak lah didengar. Nilai sportivitasnya juga tinggi. Tinggi, Ya. iya. Tapi Memang kita bener-bener nggak apa ya, belum terlalu lama terjun di situ. Cuman kan kita bisa ngerasain nilai positifnya. atmosfernya seperti Iya. apa? Tapi gini Mas Heru. Memang kalau buat apa ya, kayak teman-teman yang pemula, kalau langsung terjun di dunia resmi ini memang membutuhkan biaya yang lumayan tinggi juga. Iya. Apalagi kalau eventnya di luar Jatim, semisal IDW di Jawa Tengah, transportasinya juga lumayan juga. Iya loh. Tapi semua itu kan bisa kita siasati. Mungkin dengan adanya sosok Mas Heru ini ya, kita sebagai mekanik atau pencinta balap biar bisa apa ya, buat motivasi, Iya. lebih berkembang untuk usaha atau mencari rezeki di luar bengkel juga gitu, buat sampingan gitu. Pertama dulu saya juga ya kayak gitu. Kita berangkat juga membutuhkan biaya banyak. Jadi lama kelamaan nanti apa ya, ibaratnya kalau kita jalanin itu gimana, nggak ada yang ribet gitu nih. Yes, salah satu contohnya tadi loh, dijalanin aja. Sehingga dari angin kan awal Awake dhewe. Terus ini rencana IDW nurunin berapa armada Pak? rencananya 2 atau 3 Mas, insya Allah 2 atau 3. Iya, nanti berangkat bareng aja Pak. Iya, lah ini usulan Mas Heru ini masuk. Ini bisa meminimalisir biaya ya. Iya. Heeh, kan? Kan tadi udah tak bahas masalah yang tadi sebelum di depan kamera kan udah dibahas. Kalau masalah berangkat, kalau bisa wilayah Jawa Timur ini kalau bisa bawa trek, dinaikin semua motornya, Towing. kita berangkat tuh ya jika
ibarat apa ya? Trek ya. Kalau misalnya itu gini loh Pak, misalnya kalau memang orang-orang itu yang pengen balap ke sana enggak ada apa ya, enggak ada uang biaya transport, jadi bisa Ikut ya. biar meringanin yang pengen ikut tapi nggak ada biaya gitu loh. Itu nilai plus 1, nilai plus 2 lebih guyup lagi ya. Iya, lebih rukun lagi. Kayak kemarin saya sama Mas Tinton di sana ngopi-ngopi bareng bawa kompor kan enak, kelihatannya itu kayak gimana ya? Kayak nyaman gitu loh. Nggak ada kata-kata yang apa ya, yang menyakitkan. Nah, bahwa balap ini hanya sebuah hobi. Hobi ya. Hobi yang positif, jangan sampai balap ini menjadi hobi yang memicu sebuah perselisihan. Perselisihan. Ya. Iya, Betul, betul. betul. Masuk. Mungkin untuk ke depan kita agendakan ya. Iya, jadi kalau bawa truk kan bisa nanti patungan berapa Kafuso gitu. sisa, Iya. Kafuso sisa. Ya kan kalau bawa truk kan lucu gitu. Apa itu tak? Pakai truknya Astra itu, yang di gedangan itu, isi 100 motor itu lebih ya. Masuk ya. Sak Jawa Timur udah bareng itu. Nanti kasihan yang pengen ikut barangkali tidak ada biaya kan bisa. Di sisi lain kan apa ya, kalau bawa motor sendiri belum tolnya, kalau naik tol, kalau belum bensinnya, kalau bareng-bareng kan bisa ditanggung bareng gitu loh. Jadi biayanya lebih Empat ya? Iya, Benar empat. ya? Soalnya tolnya PP juga Lumayan Mas Heru ya. Kalau kita tanggung sendiri kan lumayan. Daripada kita bayar tol lebih baik buat makan di sana. Gitu loh. Ibarat kalau dibuat jenuh, ya jenuh, kalau dibuat nyantai ya nyantai sebenarnya enak kok. Betul. Jadi ibarat jalan-jalan lah. Kita kerjakan juga jenuh lihat gini terus, sekali-sekali kita refreshing ibarat gitu. Jogja ya? Iya. Meskipun ke Jogja jika kita nggak pernah jalan-jalan ya. Iya, langsung mulai. Capek iya langsung pulang. Terus Mas Heru, kalau melihat kan Mas Heru ini kan bikin Yamaha di Oyap ya. Sementara ini kan motor ini masih belum maksimal. belum maksimal. Gimana Mas kiatnya Mas Heru, maksudnya melihat sosok Oyap ini kerja kerasnya untuk memaksimalkan motornya Mas Heru itu seperti apa? Kalau semangatnya bagus Pak. Yang penting nggak ngerutan. Bisa kendel mana? Ya pancene tak delok langsung kan wong semangat nek kayak iki Mas. Makanya saya itu teringat sosok saya sendiri 10 tahun yang lalu. Saya ini tahu betul loh ya ini sebelum motornya Mas Heru pengennya sih ikut toh. Ide seri ketiga kemarin. Tapi motornya ada ketrabelan, putus tang pistonnya. Waktu nyeting mukanya semua Mas. Ayo hari ini paling rong dino ora turu aku. Enggak, iya katanya itu 3 hari gak tidur Pak. Pengen maksimal Ya tidur cuman bentar-bentar. Setengah jam, 1 jam. Kan organ tubuh juga butuh istirahat. Tapi yang ada di pikiran seorang mekanik memaksimalkan motor. Iya. Secepatnya. Soalnya kan gini loh, pikiran saya itu gini, kita sudah dibantu riset kayak gini, sedangkan bosnya juga ngeluarin biaya itu nggak dikit. Jadi kita entah gimana caranya bisa apa ya, nyenengin bosnya gitu dong. Jujur Mas Heru, beberapa hari yang kemarin dia sempat telepon saya. Saking apa ya, mungkin motor ini ya namanya seorang mekanik untuk mencari sebuah kemaksimalan ini kan memang butuh sebuah proses. Nah kebetulan beberapa minggu yang lalu motornya Mas Heru ini kan ada ketrabelan. Oh iya ini sampai telepon saya ini sampai sungkan Mas sama Mas Heru. Padahal Mas Heru sendiri ini orangnya los, katakanlah seperti itu. Tapi mungkin apa ya, rasa tanggung jawab yang besar. Iya. Apa ya, beban oh iya ini pengen nyenengin sampai kasar seperti itu ya. Makanya sampai seperti itu. Ya pastinya pikiran seorang mekanik itu kalau sepedanya maksimal bisa dapat podium, wis pasti juragan pasti seneng kan. Ini kan gitu Pak. Ya itu salah satunya yang Kita doakan biar cepat maksimal. Amin. Amin. Kau udah maksimal lah biar kan bor-bor kan. Tetap
Ya iki panahe dolanan truk lho. Nanti guyu, kamu ya ya. Ya. Nah, sebenarnya iri Pak sama mekanik-mekanik Jogja itu nggak bisa rukun. Nah, itu memang Ya, yang jadi kemarin motivasi juga ya. Iya, Yang jadi kemarin kan motivasi. udah tak simpulno sama si Ding itu Oh. waktu itu kita ngobrol-ngobrol pas waktu ada waktu ronggar kita ngobrol-ngobrol kok bisa ya kayak gini. Ternyata itu memang dia itu perangnya di resmian bos. Oh gitu. Jadi dia adu timernya itu di resmian, bukan di liaran. Kalau di liaran kan hampir nggak ada, hampir nggak Jarang ada, banget iya ya, jarang sekali. Adapun ya berapa tahun, 1 tahun itu 2 kali, tak berapa, jadi jarang sekali. Kayak kalau di sini kan hampir tiap hari ada, jadi ya itu yang nggak bisa bikin maju. Soalnya mekanik sini sama mekanik sini itu apa ya, pada nyimpen rahasianya sendiri-sendiri. Dan dia takut apa ya, takut Rahasia dapurnya ketahuan, iya, ya. rahasia dapurnya ketahuan. Iya mas, aku dulu tuh ngamati beberapa tahun yang lalu itu, jangankan apa ya mas, Jatim katakanlah beda kecamatan, tetangga desa ini balapan mas. Iya. Ada sama-sama mekanik ya. Iya. Memang itu Pak. Apa ya, karakter Jawa Timur itu memang dari nenek moyang kemungkinan ya. Ya dulu Karakter salah satu, petarung. dulu kan contohnya aku dulu kan syukurin balapan liar Pak. Hmm. Dulu itu tak lihat kalau mekanik-mekanik sini itu jarang yang main ke rumah. Hmm. Jadi gimana ya, pikirannya itu kayak gini, takutnya gini. Sekarang alhamdulillah banyak yang main ke rumah, maksudnya sharing-sharing, dari banyak enak. Jadi apa ya, enggak ada, kita pas waktu jenuh ada teman yang hibur, jadi plusnya di situ. Betul. Kalau setting juga ya banyak yang bantu. Nah, hanya untuk teman-teman semua, jangan lupa like dan subscribe ya. Ini channel baru. Iya. Channel baru. Komen yang bagus-bagus, share sebanyak-banyaknya Iya. untuk kemajuan. Kemarin udah dibikin giveaway loh Pak. Oh. Ini sama Iya. bosnya. Padahal masih baru. loh. Iya, langsung ada giveaway. Oh ya, ini ada giveaway itu tanggal 15, pengundiannya tanggal 15 dan tanggal 31 Pak. Di channel Esanita ini bagi orang yang beruntung yang komen, caranya gini, komen di postingan, yang pertama follow IG, Iya. follow IG-nya Esanita, kedua komen di bawah postingan itu dan jangan lupa tag 3 teman kalian. Yang ketiga subscribe channel Esanita. Nanti bagi kalian yang beruntung akan mendapatkan kaliper Nissin Samurai original 2 piston, 2 kali nanti. Jangan lupa ya, jangan lupa sebanyak-banyaknya untuk kemajuan channelnya Esanita Racing Team. Untuk menunjang risetnya Oyet juga. Iya. Nanti kalau channel udah maju, kita bikin motor lagi. Kalau sekarang kan udah ada 6 armada. Kepenginku sih tahun ini bisa buat Ninja sih. Ninja standar. Kepengennya Pak. Aku menilai gini loh mas, sosok Mas Heru ini kan apa ya, dengan sukarelawan membuat motor. Tak lihat ya, sosok Mas Heru ini apa ya, sosok yang betul-betul pengen memajukan otomotif terutama di daerah Jawa Timur ya. Iya, Nah, memang. beliau Makanya punya motor ini- gadis kamu Iya, saja. biasa aja. Kan biasanya orang kan fanatik banget. Kalau ini kan udah. Jadi ya bisa nyatukan mekanik-mekanik. Iya. Nah, semisal di rumahnya kemarin kan berapa mekanik gitu. Iya, ngumpul di situ. Kan enaknya gitu, bisa sharing-sharing antara entah mekanik itu, mekanik Jadi motoris, perlu apa. kalian ketahui, Mas Heru ini, Esanita ini bikin YouTube ini bukan semerta-merta hasil YouTube, bukan. Uangnya udah lebih-lebih nih ya. Uang lebih-lebih. Cuma Ya, buat hiburan, itu buat menurut hiburan, saya iya. pribadi Iya. ya. Enggak ya, buat sebuah wadah. Kalau menurut saya, buat wadah untuk menyatukan teman-teman Iya, semua. iya, Ah, betul, Itu betul. salah satunya itu. Terus dokumentasi juga Pak. Betul. Makanya jangan lupa
like dan subscribe sebanyak-banyaknya ya untuk kemajuan channelnya Neta Racing Team. Nanti kalian bisa kepoin gak hanya di dunia balap drag bike, Mas Heru ini nanti pasti banyak upload tentang road race Mas ya. Road race. Kalau yang butuh barangkali cewek-ceweknya yang pengen glowing bisa langsung pesen. Iya, follow juga di IG-nya IG-nya Neta Official. Oh, Esanita. Ini loh Pak, sampai mekanik tak buatin grup apa? Grup para kru dan mekanik ini. Namanya grupnya Santri Terbaik Gosal Sudin. Ya biar ada hiburannya lah teman-teman, biar Betul. bisa sharing-sharing, biar saling mengenal satu sama lain. Ya, saya sendiri sebagai owner Barbara, saya berterima kasih Mas Heru meluangkan waktu untuk bermain di bengkel kita, yang mana saya juga banyak belajar dari sosok Mas Heru juga. Alhamdulillah, terima kasih banget Mas untuk kedatangannya hari ini. Mungkin next kedepannya saya beserta kru yang main di sana. Ya, Oke. harus. Terutama Bima itu. Di sini dulu acara Ngobrol bareng apa Didin Ya. Barbara Speed kita sambung lagi dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harus cepat-cepat prepare. Ini peleknya fusil dipasang di sini.